seperti itu. Ini kalau habis, eh, ini kan habis nih, pasti ini berlanjut ke periode yang kedua. Nah ini mungkin udah masuk ke periode yang kedua. Jadi tolong nanti videonya, karena nggak cukup waktunya, jadi di YouTube itu dikasih jatahnya 4 giga kan. Jadi setelah 4 giga dia mati, kemudian lanjut lagi ke episode berikutnya gitu. Nah ini saya lanjut nih, udah lanjut nih. Nah jadi itu ya. Jadi tolonglah, ayolah bapak-bapak, ibu-ibu, para pensiunan, ayolah bersatu kita. Bersatu tuh bukan bersatu kita untuk bertempur, bukan. Ayo bersatu semua, terutama para pejabat, para elit-elit yang ada di atas gitu. Ayolah kita luruskan ini. Ini ada apa sih? Kalau saya bersikeras, saya ngotot itu karena saya ada alat bukti, ada dasar, alat bukti yang sah, yang sudah diakui oleh pihak pengadilan, yang sudah dibenarkan oleh pengurus. Kalau pengurus ngotot, itu berdalih, itu berkelit, menepis alat bukti yang dikeluarkan oleh pengurus itu sendiri. Alat bukti saya itu jelas kok, bukan saya yang buat. Ada logonya di situ pengurusnya, ada tanda tangan pengurusnya, tapi didebat oleh pengurus itu sendiri. Kan heran saya. Nah ini yang membuat aneh. Aneh, ada apa sih? Saya mau ketawa. Dan memang betul, untuk Pak Budi Stanto ya, Pak Budi Stanto, ya kita tunggu katanya putusan putusan dari MA katanya gitu. Ya betul, cuman kasihan para pensiunan. Coba saya mau tanya sama Pak Budi, dalam 4 atau 5 hari, dalam seminggu ini, udah berapa orang yang meninggal para pensiunan? Udah ada yang meninggal kan? Kalau kita tunggu sebulan lagi, udah berapa lagi yang meninggal para pensiunan? Semakin lamanya waktu dalam menunggu keputusan MA, udah berapa lagi para pensiunan yang meninggal? Apa kita nggak sadar? Atau jangan-jangan kita yang akan meninggal besok lusa? Atau para pengurus itu sendiri yang akan meninggal duluan? Kan tidak tahu. Saya tuh pengennya tidak ada masalah pengadilan. Ayolah kita, gampang pengadilan bisa saya cabut. Ayo kita berembuk, selesaikan. Daripada sekarang ngotot, saya malah mau maju ke pidananya sekarang. Karena memang susah sih ngotot. Ya, dengan berat hati, dengan terpaksa, saya maju ke pidana. Yang sekarang lagi saya susun-susun memang. Begitu kasasi ini ada kejanggalan, saya langsung maju pidana nih. Karena begitu susahnya untuk mencari keadilan. Dan begitu susahnya untuk mencari kebenaran. Salut saya terus terang. Bahkan terhadap para pensiunan juga, ya maaf ya, saya kadang bingung juga. Apakah para pensiunan semua tuh takut untuk mengatakan kebenaran? Atau takut untuk mencari kebenaran sehingga semuanya pada diam? Saya makanya di sini, ya maaf ya, apa sih yang ditakutkan? Hanya bicara, coba deh tolong yang benar yang mana? Hanya menanyakan masalah itu.
segitu takutnya untuk mengatakan kebenaran. Tapi berani mungkin untuk mengatakan kesalahan. Mungkin. Ya sebagai contoh ya barusan aja yang saya katakan yang betul-betul real aja. Saya mendapat WA, bunyinya di situ salah satunya itu ada kata-kata menolak banding dari para pembanding. Padahal bunyi yang sebenarnya menerima permohonan pembanding. Di situ aja sudah ada kata yang dibengkokkan. Dan itu sangat besar loh pengaruhnya terhadap para pensiunan. Tolonglah para pengurus semuanya. Mau sampai kapan sih Anda hidup ini? Masih berkutat begini. Saya ketawa sebenarnya, tapi saya sedih juga. Apa sih yang Anda pertahankan? Uang Anda yang Anda pertahankan. Harta Anda. Kekayaan Anda yang Anda pertahankan. Kan itu adalah harta kekayaan peserta tadinya. Apa sih yang Anda pertahankan sih? Apakah Anda itu salah satu pemilik saham terbesar di YKBD sehingga Anda bertahan begitu? Inilah saya nggak masuk akal ya, aneh. Makanya saya tidak akan berhenti kalau masih tetap begini. Terus saya lihat aja nanti, saya tidak akan berhenti. Jangan dikira saya akan berhenti di dalam satu metode. Kasasi sudah selesai, berhenti. Ya kalau putusannya masih dirasa masih kurang pas, saya lanjut PK. Bahkan pidananya juga mau saya ajukan biar cepat prosesnya. Enggak, saya akan berhenti. Saya berhenti kalau ada itikat baik dari para pengurus. Minimal itikat baik daripada para pengurus itu ada win-win solution, ada pertemuan antara para pengurus dengan pensiunan. Tentunya pensiunan yang paham ya. Bukan pensiunan yang boleh bilang tim hore. Tim hore itu kalau asal pokoknya ini begini, nih saya kasih uang, hore, bukan yang begitu. Tapi yang paham, yang betul-betul mengerti tentang perbankan, mengerti tentang hukum, mengerti tentang aturan-aturan. Nah, saya butuh itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Coba kita, apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya itu mau kejadiannya seperti, ya maaf ya, saya juga terima WA dari rekan-rekan sesama pensiunan tentang yayasan kesehatan yang katanya udah terpuruk, bahkan mulai per 1 Juli sudah tidak memberikan lagi anggaran. Jadi semuanya sudah terserah gitu. Terserah mau dibayar kayak mau tidak. Istilahnya semuanya kan mereka tuh kalau misalnya itu kan masuk BPJS. BPJS kan harus dibayar. Jadi udah pihak yayasan kesehatan sudah tidak bertanggung jawab lagi atas itu. Jadi terserahlah, sudah tidak akan ngasih bantuan untuk kesehatan lagi. Miris ya, miris. Di saat kita atau para pensiunan ini sudah menjelang usia tua, dan tentunya kalau sudah tua itu mudah sekali untuk terserang penyakit dan membutuhkan pengobatan bahkan ke rumah sakit. Sekarang malah per 1 Juli anggarannya ditiadakan alias dihapus. Sedih sekali ya.
Terus siapa yang bertanggung jawab setelah begini? Kok dengan seenaknya bilang, "Oh, udah per 1 Juli sudah tidak akan memberikan anggaran lagi." Loh, gimana ini? Eh, ini bukan ranah saya sih, saya belum mungkin ke sana, cuman saya ketawa aja. Gimana coba? Terus para pensiunan yang lain pada diam aja, nerima, ya syukur kalau nerima mah. Saya juga pernah ada sindiran-sindiran dari para pensiunan. Ya udah, mulai sekarang kita jangan sakit. Ya udah, kata saya, jadi Tuhan aja, jadi nggak sakit-sakit. Manusia itu suatu saat akan sakit. Manusia itu suatu saat akan sakit. Itu perlu dicatat. Dan setiap manusia atau makhluk hidup suatu saat pasti akan mati. Tolonglah para pengurus ya. Dan terutama ini Bapak Ibu semua ex karyawan Bank Bumi Daya nih, semua pensiunan. Bapak Ibu semuanya mau diem aja atau mau gimana? Ya mah terserah ya. Kesehatan, Yayasan Kesehatan sekarang udah dinyatakan akan tumbang. Nanti jangan-jangan nanti Dapen juga nanti malah nggak jelas lagi nanti. Tapi mudah-mudahan jangan lah kalau Dapen. Ini aja. Nanti lama-lama YKBD hilang lagi. Sekarang udah mulai gejala. Untung keburu saya gugat, jadi nggak bisa mereka menghilangkan begitu saja. Ya saya sih bukan ngompor-ngomporin, bukan memanas-manasin. Cuman saya memberikan motivasi. Apakah kita akan diam? Atau kita akan mencari kejadian yang sebenarnya? Apa sih yang terjadi yang sebenarnya? Nah demikian ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, tolong jangan mudah percaya dengan satu perkataan walaupun itu datangnya dari taruhlah dari atasan. Kita baca dulu, kita koreksi dulu, kita bandingkan dulu apakah benar nggak yang dikatakan atau yang dituliskan oleh mereka. Nah seperti yang tadi saya katakan, putusan dari pengadilan tinggi itu seperti itu. Jadi tidak menolak permohonan banding para pembanding. Tapi orang yayasan YKBD di situ mengatakan menolak permohonan banding. Silakan dibaca di poin 6 berapa tuh saya lupa, poin 62 apa 3 gitu. Silakan. Dan di situ ya maaf, di situ ada penyesatan. Jadi tolonglah kalau menuliskan suatu pernyataan itu sebelum disebarkan dikoreksi dulu. Kalau misalnya kesalahan itu orang akan memaklumi ada yang salah itu ini. Kalau lupa sifatnya ya. Tapi dari menerima menjadi menolak, saya yakin itu bukan kesalahan. Saya yakin itu bukan lupa. Patut diduga ada unsur kesengajaan menyelipkan kata-kata itu. Sekali lagi ya, patut diduga ada unsur pernyataan yang supaya para pensiunan itu mindsetnya jadi salah, pemikirannya jadi salah. Jadi patut diduga sengaja itu diselipkan kata-kata itu supaya para pensiunan bisa terpengaruh oleh kata-kata itu. Jadi mohon maaf, para pengurus yang ada di YKBD atau yayasan lainnya sama aja lah. Tolonglah beri
kami ini para pensiunan ini tolonglah berikan berita atau pernyataan-pernyataan yang benar, bukan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti ini. Ini masih mending ada pernyataan ketika saya baca langsung saya klarifikasi lewat video, lewat YouTube. Coba kalau tidak saya klarifikasi, Bang Blas semua pensiunan akan menilai hal itu benar, padahal itu adalah salah. Jadi sekali lagi tolong dibaca pernyataan yang surat dari Yayasan Kesejahteraan yang ditujukan ke PP Pusat. Situ kata-katanya ada yang salah ya, bahkan menyesatkan, dan saya mohon kepada pihak PP jangan asal main terima kemudian menyebarkan, tolong dibaca dulu lah, atau bila perlu dikonfirmasi dulu benar nggak apa yang mereka katakan itu. Silakan ya Pak Beni, karena Pak Beni orang baru ya, tapi saya percaya, saya yakin lah Pak Beni bukan tipe orang yang bisa dibodohin. Saya percaya itu Pak Beni. Tolong Pak Beni ya dibaca lagi itu suratnya, pernyataan dari YKBD. Di situ ada satu kata penyesatan di situ. Dikatakan di situ menolak permohonan pembanding. Padahal kenyataannya itu menerima permohonan pembanding. Dan silakan Pak Beni, saya percayalah Pak Beni bukan orang sembarangan. Pak Beni juga bisa menilai kan. Pak Beni juga bisa memikirkan tujuan apa sehingga kata-kata itu bisa bisa diketik, bisa disebarkan gitu. Pastilah ada niat dan tujuan tertentu. Karena di sini jelas kata-katanya salah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, dan untuk Pak Beni sekali lagi mohon kalau ada apa-apa itu diklarifikasi dulu, karena pihak para pensiunan itu betul-betul buta Pak. Para pensiunan itu betul-betul meraba-raba ini sebetulnya apa gimana. Kalau memang bapak-bapak atau ibu-ibu para pengurus mengetahui hal yang sebenarnya, ya tolonglah jangan disesatkan mereka, bimbing mereka, kasih penjelasan yang benar mereka, kasih penjelasan yang betul-betul sesuai dengan fakta dan kejadian yang ada. Jangan disesat-sesatkan, jangan disamar-samarkan, jangan disuruh berpikir, kasihan mereka udah sepuh-sepuh, disuruh mikir lagi. Tolonglah kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya, supaya masalah ini itu bisa diselesaikan bareng-bareng. Oke, demikian ya Bapak Ibu sekalian, ex para pensiunan Bang Bumi Daya dan para pengurus juga ya, sama itu juga, semua juga saudara saya kok. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ibu bapak yang lagi sakit, para pensiunannya lagi sakit, semoga cepat disembuhkan dan semoga Allah dapat mengangkat penyakitnya, dan semoga Bapak Ibu sekalian semuanya pada sehat lah, dan supaya kita dapat memperpanjang tali silaturahmi. Sebentar lagi kan selesai ini hari raya, mudah-mudahan ada halal bihalal dan kita bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi di acara halal bihalal. Oke, demikian, saya tidak lama karena waktu juga, ini juga udah 2 episode ya. Jadi saya tutup penjelasan mengenai hasil Pengadilan Tinggi Jakarta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.